Om Swastiastu. Selamat pagi anak kelas 10. Kita ketemu lagi pada pagi hari ini di pelajaran agama Hindu. Kali ini pertemuan ke-7, masih di materi Upaweda. Seperti biasa, sebelum mulai pelajaran, mari kita awali pada pertemuan pada pagi hari ini dengan melanturkan Saraswati Puja. Saraswati Puja mulai. Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhirbhavatu Sada. Selesai. Kita lanjutkan pertemuan pada pagi hari ini. Materi yang akan kita bahas yaitu bagian-bagian Upaweda yang ke-2 dan 3, Purana dan Arthasastra. Nah, untuk materi yang sebelumnya, di materi Ityasa itu ada di antara kelas 10 yang tidak mendengarkan instruksi tugasnya dengan seksama, sehingga apa yang menjadi tugas malahan tidak nyambung dengan apa yang dikirim ke GCR. Jadi silakan direvisi dan kirim ulang ke GCR tugasnya untuk perbaikan nilai. Mari kita lanjutkan. Pengertian Purana. Kata Purana berarti tua atau kuno. Kata ini dimaksudkan sebagai nama jenis buku yang berisikan cerita dan keterangan mengenai tradisi-tradisi yang berlaku pada zaman dahulu. Jadi Purana itu artinya buku kuno atau buku tua yang berisi cerita-cerita tradisi pada zaman dahulu. Melihat kedudukannya, Purana adalah merupakan jenis kitab Upaweda yang berdiri sendiri, sejajar dengan Ityasa. Selanjutnya, pokok-pokok isi Purana. Pada garis besarnya, hampir semua Purana memuat cerita-cerita yang secara tradisional dapat kita kelompokkan ke dalam 5 hal, yaitu jadi ada 5 hal isi dari Purana secara umum. Yang pertama, tentang kosmogini atau mengenai penciptaan alam semesta. Yang kedua, tentang hari kiamat atau pralaya. Yang ketiga, tentang silsilah raja-raja atau dinasti raja-raja Hindu yang terkenal. Yang keempat, tentang Mamsa Manu atau Manwantara. Yang kelima, tentang sejarah perkembangan dinasti Surya atau Suryawangsa dan Chandrawangsa. Selanjutnya, kitab Purana itu ada yang namanya kitab Purana mayor dan minor, dan ada yang disebut kitab Purana utama dan tidak utama. Yang utama ini ada 18 kitab Purana yang terdiri dari ini: Brahmanda Purana, Brahmawarta Purana, Markandeya Purana, Bhavishya Purana, Vamana Purana, Brahma Purana atau Adi Purana, Wisnu Purana, Narada Purana, Bhagavata Purana, Garuda Purana, Padma Purana, Waraha Purana, Matsya Purana, Karma Purana, Lingga Purana, Shiva Purana, Skanda Purana, dan yang terakhir Agni Purana. Jadi ada 18 kitab Mahapurana. Selanjutnya, pembagian jenis Purana. Kitab Purana secara menyeluruh dapat kita kelompokkan ke dalam 3 kelompok. Jadi secara menyeluruh ya. Pengelompokan kitab Purana ini didasarkan pada isinya. Jadi setelah diklasifikasikan, dibagi, kemudian dikelompokkan sesuai dengan isinya. Ini untuk apa, ini untuk apa gitu. Sebagaimana kita ketahui, kitab Purana menonjolkan sifat dan sektenya. Jadi sesuai dengan bentuk pemujaannya. Yang pertama itu adalah kelompok Satwika. Kelompok Purana ini mengutamakan Wisnu sebagai dewatanya. Jadi Satwika itu pemujaan yang dilakukan untuk mengagungkan Dewa Wisnu. Kelompok kitab ini dibagi oleh 6 buah buku Purana, yaitu Wisnu Purana, Narada Purana, Bhagavata Purana, Garuda Purana, Padma Purana,
dan yang terakhir Waraha Purana. Jadi ini adalah kelompok kitab yang pertama yang disebut dengan Satwika Purana. Kelompok kitab Purana yang kedua yaitu adalah kelompok Rajasika atau Rajasa. Purana dalam kelompok Rajasika ini yang dipuja itu adalah dewanya Dewa Brahma, yang paling utama. Termasuk dalam kelompok kitab ini terdiri dari 6 buah kitab Purana, yaitu Brahmanda Purana, Brahma Wasta Purana, Markandeya Purana, Bhavishya Purana, Vamana Purana, dan yang terakhir Brahma Purana. Jadi ini adalah kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga atau yang terakhir, kelompok Tamasika atau Tamasa. Kelompok yang ketiga ini terdiri atas 6 buah kitab Purana, yaitu Matsya Purana, Kurma Purana, Lingga Purana, Shiva Purana, Skanda Purana, dan Agni Purana. Menurut isinya, kitab Purana ini banyak memuat penjelasan Dewa Shiva dengan segala awatarannya. Jadi ketiganya ini merupakan pembagian dari Purana secara umum. Jadi dari 18 kitab Purana yang mayor ini dibagi menjadi 3 sesuai dengan isinya, dan masing-masing Purana ini mengagungkan dewanya tersendiri. Jadi masing-masing mengagungkan dewanya tersendiri. Kelompok Satwika mengagungkan Dewa Wisnu, kelompok Tamasika mengagungkan Dewa Shiva, dan kelompok Rajasika mengagungkan Dewa Brahma. Kemudian kitab Upapurana, tadi ada minor, ada mayor. Nah, ini yang minor. Di samping ke 18 Purana pokok itu ada banyak catatan jenis-jenis kitab Purana yang lebih kecil dan suplementer sifatnya. Kelompok itu dikenal dengan nama Upapurana. Umumnya jenis kitab Upapurana ini banyak ditulis oleh bagawan biasa. Isinya sangat singkat dan pendek. Di samping itu materi isinya yang terbatas menyebabkan bentuknya lebih kecil. Jadi skup bahasanya atau pembahasannya di dalam Upapurana itu lebih sedikit dibanding dengan Purana mayor. Adapun nama-nama yang tercatat sebagai Upapurana adalah ada Sanat Kumara, Narasimha, kemudian Brahma Naradya, Siwarasya, Durwasa, Kapilawana, Bhargava Waruna, Kalika, Samba, Nadi, Surya, Parasara, Wasista, Dewi Bhagawata, Ganesha, dan Hamsa. Jadi ini beberapa nama-nama yang disebut sebagai Upapurana. Kemudian kita lanjut ke Arta Sastra. Adapun jenis Upaweda yang paling penting adalah yang tergolong Arta Sastra. Arta Sastra adalah ilmu tentang politik atau ilmu tentang pemerintahan. Dasar-dasar dari ajaran Arta Sastra terdapat di hampir semua bagian kitab sastra dan Weda. Di dalam Rigveda maupun Yajurveda terdapat pula pokok-pokok pemikiran mengenai Arta Sastra. Mulai pada abad ke-6 sebelum Masehi, bentuk naskah Arta Sastra mulai memperlihatkan bentuknya yang lengkap dan sempurna. Setelah Dharma Sastra meletakkan pokok-pokok pikiran mengenai Arta Sastra itu. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, Kautilya, jadi Kautilya ini adalah nama seorang tokoh resi pada masa itu yang menulis tentang Arta Sastra. Kautilya menulis bukunya yang pertama dengan nama Arta Sastra. Kitab Arta Sastra inilah yang dianggap paling sempurna, sehingga dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa Kautilya atau Chanakya atau Wisnugupta dapat kita anggap sebagai bapak ilmu politik Hindu. Kautilya. Jadi Kautilya, kalau kalian pernah nonton film Ashoka, ada di sana. Ini tentang Kautilya atau Chanakya atau juga Wisnugupta. Mengenai penulis bidang Arta Sastra pun banyak pula nama-nama yang banyak disebutkan, antara lain Manu, Yajnavalkya, Usana, Brihaspati, Wisalaksha, Bharadwaja, Parasara, dan yang terakhir dan paling banyak disebutkan adalah Kautilya itu sendiri. Nah, itu pembahasan untuk materi Purana dan Arta Sastra. Berikut ada tugas, silakan cermati tugasnya biar tidak salah mengirim lagi
tugas. Silakan dibaca tugasnya, kemudian dikirim, nanti tugasnya digecer. Nah, itu dulu pertemuan pada kali ini. Mari kita tutup pertemuan dengan doa. Om sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayah, sarve patrani pasyantu, ma kaschit dukkha bhavit. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Selesai.